Tapi alhamdulillah, geng, masih diberi kesempatan dan tempat apa ini namanya? Ballpoint, geng ya, tempat ballpoint. Best, mantap. Nah, ini video tape, geng. La ilaha illallah, masih tersimpan dan itu Oke, I don't know. Telepon ya? Telepon. Telepon ya, macam kalau zaman dulu telepon rumah, kantor, office itu dulunya sebelum ada handphone, telepon bimbit nih. Kita dulu pakai ini, geng ya. Tekan nomor kosong berapalah itu ya, 0801. Nah, itu, geng. Yo, what's up, re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Ya, sebenarnya dari kemarin itu ada rame sih, geng ya, beberapa kawan-kawan minta saya untuk mereview, geng ya. Nah, ini dia, ada satu kejadian, apa ya? Bukan kejadian ya. Satu berita, geng ya. Nah, jadi selepas 30 tahun, geng, akhirnya Tun Mahathir, geng ya, membuka kapsul masa atau kapsul waktu ya. Kapsul time kapsul. Nah, itu dia, geng ya. Nah, jadi, geng ya, ada beberapa barangan-barangan yang dulunya itu ditanam, dikubur, geng ya. Dan kemarin ini sudah dibuka setelah 30 tahun lamanya ya. Ada kad pengenalan, ini ada macam seperti perangko, geng ya, ada stem ya, dan ada banyak sekali barang-barang yang ditanam. Nah, ini dia. Jadi memang banyak sekali, geng ya, link-link video yang dihantar kepada Wak Lonjong kemarin, geng ya. Jadi berita ini sudah 1 hari yang lalu. Oke lah, kita akan melihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, re. Jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, kita akan lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dulu saya ucap terima kasih kepada pres karena sudi hadir dalam PC ini. Oke. Sebenarnya di waktu saya tanam sel kapsul ini, saya tak harap langsung saya akan buka, karena pada 2020 umur saya tentu terlalu lanjut ya. Mungkin saya tak ada sama, tapi alhamdulillah saya bersyukur walaupun kita buka kapsul ini lambat. Sekarang ini sudah 25 tahun. Sudah 25 bukan 20. 5 tahun istrinya, geng ya. Lewat. Tapi alhamdulillah saya masih dapat membuka kapsul ini. Dan dalam panjang kapsul, umur, Tun. sebagaimana tuan-tuan dan puan tahu, terdapat bukan saja mesej daripada saya, tetapi juga banyak orang yang memasukkan macam-macam dalam kapsul ini. Semua itu saya tunjuk tadi. Saya berasa macam Presiden Trump. Bila saya diangkat tunjuk, saya tadi tak saya nak, tapi saya tunjuk kepada semua. Alhamdulillah, menara ini dibangun dan ditadbir dengan baik dan telah memenuhi kehendak Telekom, dan ada juga tempat untuk ini ya, untuk kita majlis makan ya Allah, di lantai yang berfungsi. Ada juga macam-macam perlombaan, lomba naik apa nama, cuba naik tangga. Nah, ini ya. Itu boleh, kalau bagi orang muda boleh lah. Bagi saya 2 tangga dapat tangga. Jadi
Saya harap menara ini akan terus berada di Kuala Lumpur dan menjadi simbol satu tahap kemajuan negara kita. Kerana pada masa kita dirikan menara ini, tidak ada bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur. Sekarang kita nampak Kuala Lumpur macam New York saja, penuh dengan pencakar langit. InsyaAllah di masa hadapan kita harap Kuala Lumpur menjadi satu metropolitan center yang memusatkan segala kegiatan ekonomi, politik dan sosial negara kita dan juga sumbangan kita kepada dunia. InsyaAllah. Inilah harapan saya dan saya telah nyatakan harapan ini dalam tulisan saya. Nah, jadi kalau saya baca di sini, geng, ya, berarti masa itu Tun Mahathir, geng, ya, menanam kapsul ini, ya, mengkubur kapsul ini ketika di bulan Oktober 1996, geng, ya, betul tak? Ini tak pastilah, agak kurang terlihat nih ya angkanya ini ya. Begitu. Dan soalan saya, geng, ya, berapa ramai yang lahir masa kapsul ini ditanam tapi tak sempat nak tengok event kapsul ini dibuka. Alhamdulillah, geng, ya. Mungkin kalian semua, kita semua, geng, masih dipanjangkan lagi umur, geng, ya. Dan tak sangka lah, geng, ya, Tun sempat buka kapsul masa depan yang Tun tanam. Jadi awalnya beliau memang tidak berharap untuk bisa membuka. Ternyata, geng, ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuka kapsul yang dia tanam 30 tahun yang lalu, geng, ya. Dan ini lokasinya ada di Menara Kuala Lumpur, geng, ya. Dengan mendirikan KL Tower. Menara ini, dunia Nah, ini akan perhati hampir mau jatuh. Malaysia. Dunia akan perhati kemajuan Malaysia. Alhamdulillah, apabila dunia melihat kemajuan Malaysia, mereka melihat bahawa walaupun kita biasa dijajah, tetapi setelah merdeka kita mampu mendirikan sebuah negara yang terkenal di dunia. InsyaAllah ini akan berterus. Apa perasaan bila Evelyn, MTV, Tun, apa perasaan selepas 20 tahun yang melihat kembali barangan-barangan yang disimpan dalam kapsul? Apa perasaan Tun apabila Tun dah berapa tahun melihat Tun ini ya, geng, macam seperti kotak itu, kotak box. Apa itu? Apa perasaan Tun apabila dah 28 tahun melihat kapsul-kapsul itu dikeluarkan? Nah, ini ya. Oke, Tun mengeluarkan kotak box. Kita lihat di sini apa yang beliau tanam, ya. Nah, oke. Sebenarnya sih beliau tidak berharap untuk bisa membuka kotak ini, geng, ya, atau kapsul ini, geng, ya. Tapi alhamdulillah, geng, masih diberi kesempatan. Dan tempat apa ini namanya, ballpoint, geng, ya, tempat ballpoint. Apa itu kalau bahasa Melayunya di sana itu? Nah, boleh komen lah, ya. Tempat untuk ballpoint biasanya ini kalau di office, ya, orang-orang mempunyai jabatan, selalunya pasti ada benda-benda macam ini, geng. Nah, ya. Oke, lalu apalagi nih? Kita lihat. Oke. Apa itu? Cut. Macam cut, geng. Ya. Tak pastilah. Macam cut itu kalau saya lihat Oke. Kita lihat, ya. Nah, ini kan secara tidak langsung, ya, ia mengimbas kembali kenangan lama Tun Mahathir, geng, ya, dalam sektor pembangunan negara di Malaysia, betul tak, ya.
Dan oke, kita lihat itu ya macam cut, geng. Tak pastilah itu apa, boleh komen, geng, ya. Ya. Siapa ini? Saya lupa. Beliau juga bekas Perdana Menteri, geng. Muhyiddin Yassin kalau tak silap, geng. Kalau saya silap boleh dikoreksi ya, boleh dikoreksi. Oke. Best, mantap. Nah, ini video tape, geng. La ilaha illallah, masih tersimpan, dan itu Tun sendiri yang menanam ya, dan sekarang dibuka ya, kemarin dibuka, dan itu video tape, geng. Dulu kalian masih sempat tak, geng, memegang video tape sebesar itu ya. Wow, video tape ya. Masih ingat betul aku, geng. Ya, video tape, video film ya, itu besar sekali kasetnya. Dan oke, ini apa ini? Oke, macam seperti kertas, tak pasti. Nah, ini tengah dibuka, ini seperti apa itu? Oke. Masih belum nampak. Ini yang jelas ini kertas, geng. Kertas apa ini soalannya, geng, yang dipegang oleh atau yang ditanam oleh Tun masa itu ya. Tak pastilah. Dan oke, ini dia. Banyak sekali, geng, benda-benda yang ditanam ya. Koran. Oke, brosur koran ya. Saat itu ya, ini menara KL, geng. Tuh ya, the world is looking up to us. Congratulations. Ya, ini mungkin masa pembangunan Menara Kuala Lumpur, geng. Nah, ini dia ya. Wah, berarti usianya dah tua. Benda-benda dah tua. Oke, ini CD. CD. Ya, oke, ada CD, geng ya. Lalu ini duit, geng, uang ringgit apa sih ini, tahun berapa ini ya? Ada gambar Menara Kuala Lumpur, geng ya. Nah, oke, semakin menarik ya. Jadi ada beberapa barang-barang ya, barangan yang ditanam ya. Lalu ini nampaknya gambar dari Tun Mahathir, geng. Kan? Supaya menara ini tetap utuh. Nah, nih ya. Tak pastilah itu gambar siapa. Maybe gambar dari Tun Mahathir. Dan ini perangko. Sepertinya ini perangko, geng. Kalau saya silap boleh koreksi. Tak pasti. Tapi sepertinya sih perangko itu, geng. Ya, ada perangko. Wah, dijual mahal tuh, geng. Ya macam tak percaya, geng. Tun yang tanam kapsul Tun ya. Dan Tun juga yang buka di usia yang nak cecah hampir 100 tahun. Siapa sangka kan, geng? Ya, dan ini apa ini? Sebentar, saya mencoba untuk menerka ini, geng. Saya coba teka ini. Oke, I don't know. Telepon ya? Telepon. Telepon ya, macam kalau zaman dulu telepon rumah, kantor, office itu dulunya sebelum ada handphone, telepon bimbit nih. Kita dulu pakai ini, geng ya. Tekan nomor 0 berapa lah itu ya, 0801. Nah, itu, geng. Sekarang hampir sudah jarang, geng ya, orang-orang menggunakan itu ya. Hanya sebagian office ya yang menggunakan telepon itu. Dan ini seperti poster. Nah, gambar dari Menara Kuala Lumpur. Dan ada gambar Tun Mahathir semasa beliau masih muda dulu, geng ya. Oke, mantap. Terbaik. Kita lihat, geng. Ada lagi nih, ini poster juga sepertinya. Dan oke, ini apa ini? Tak pasti karena hanya tunjuk sekilas ya, Tun Mahathir. Kita lihat, masih banyak barangan, geng. Ada gambar, ada foto Menara Kuala Lumpur, geng ya. Nah, itu dia, geng. Oke. Ya,
Alhamdulillah geng ya. Nah ini dia gambar dari Tun Mahathir sama-sama muda dulu geng ya, dan sekarang pun masih tetap handsome ini ya Tun Mahathir walaupun sudah menginjak usia hampir 100 tahun ya, luar biasa ya Allah ya. Alhamdulillah geng, dengan izinnya Tun Mahathir masih bersama kita geng ya pada hari ini geng ya. Semoga diberikan kesehatan geng ya, kesehatan yang baik, amin ya robbal alamin. Dan ini seperti album gambar, ada album gambar ya. Aduh ya Allah, dulu kita masih belum ada handphone geng ya, kita selalu membawa kamera pocket kemana-mana, dan itu ada roll film ya. Jadi ketika kita kalau mau tengok foto yang cantik itu harus dibawa ke gerai Fuji, gerai gambar, gerai foto untuk dicetak hasilnya, lalu kita taruh di album ini geng ya. Siapa dulu yang masih melakukan itu geng? Ya Allah, sekarang tak payah geng ya, tinggal kita foto, ambil gambar ya di kamera handphone, lalu upload di sosial media. Dah zamannya seperti itu. Kalau dulu geng, kita lihatnya dari gambar album ya, mengingat masa lalu kan. Nah itu luar biasa, luar biasa. Dan ini ya mungkin kad pengenalan itu tadi yang beliau pegang ya, kad pengenalan ya. Nah ini gambar album Menara Kuala Lumpur sepertinya geng ya. Nah tuh ya, luar ini aku baru ingat nama dari bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kalau tak silap geng ya. Kalau saya silap tolong boleh koreksi geng ya. Masya Allah, terharu sangat ini geng ya. Oke. Kalau dia naik tarif yang tinggi, barangan kita tak boleh masuk Amerika. Kalau tak boleh masuk Amerika, orang Amerika tak dapat beli barangan yang murah. Mereka perlu keluarkan barangan itu sendiri, tetapi nak keluar barangan ganti sendiri, kosnya tinggi, kerana kos di Amerika memang tinggi dan mengambil masa mungkin 3 tahun. Jadi selama 3 tahun rakyat Amerika kekurangan bekalan daripada negara-negara seperti Malaysia, ASEAN dan negara China. Inilah masalah yang akan dihadapi oleh Trump. Rakyat mereka akan hadapi high cost of living kerana semua barang naik harga dan tak ada bekalan. Mereka akan menghadapi banyak masalah. Pesan kepada Malaysia pula. Ya, kalau dia tak beli barangan daripada Malaysia, jualan kita akan menurun. Ini mempunyai kesan kepada syarikat. Share syarikat akan jatuh. Tapi buat sementara, kalau share syarikat jatuh hanya pasaran korang, mereka harus berusaha menjual pengeluaran mereka kepada negara-negara lain daripada Amerika. Negara-negara lain daripada Amerika tak ada tarif yang tinggi. Mereka masih tarif yang lama, dan dagangan kita dengan dunia seluruhnya tanpa Amerika patut berkembang lebih daripada itu. Itu dia geng ya, pesanan dari Tun Mahathir geng ya. Luar biasa geng ya, luar biasa. Ini karena adanya Tun inilah geng ya, telah membina Malaysia ke level yang lebih tinggi geng ya di mata dunia. Saya kira kalau tanpa Tun, nah ini tak mungkin nih Malaysia akan maju seperti ini geng ya. Terus terang ini salah satu pandangan saya sebagai orang luar Malaysia lah geng ya. Ini ya Allah, ini luar biasa sih geng ya. Tanpa Tun ya rakyat mungkin maybe geng ya, mungkin kalau saya silap, kalau kalian mungkin tidak terima ya dengan apa pandangan saya ya, saya minta maaf lah geng, tapi itulah pandangan saya ya, sebagai orang luar daripada Malaysia geng ya, sebagai orang Indonesia. Nah ini mungkin geng, Malaysia
tidak akan semaju ini tanpa Tun, geng ya. Karena berbagi binaan ya, mungkin kebijakan yang telah diambil Tun, geng ya, sampailah jadi seperti Malaysia nih sekarang nih, geng ya. Itu apa saja nih ya. Nah, jasa Tun ini wah nggak cukup 1-2, geng ya, banyak geng, serius banyak ya. Tanpa Tun mungkin anak-anak atau pelajar-pelajar ya, pelajar Malaysia ini tak mungkin menjadi antara pelajar-pelajar yang hebat di mata dunia, geng ya. Dan tanpa Tun memang tidak mungkin Malaysia mencapai banyak lagi kejayaan seperti sekarang, geng ya. Begitu. So mana, geng ya, boleh komen lah di ruang komentar. Dan seperti saya dengarkan tadi, geng ya, beliau pun sebenarnya tidak berharap untuk bisa membuka kapsul masa ini, tetapi itulah, geng ya, setelah 30 tahun, geng ya, ternyata beliau sendiri, geng ya, yang awalnya menanam kapsul ini lalu membuka kapsul ini, dan alhamdulillah, geng, masih diberikan kesehatan dan juga panjang umur, geng. Syabas luar biasa, geng ya. Tahniah Tun ya, tahniah. Jadi pada usia 100 tahun inilah, geng ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tun datang kembali ke Menara Kuala Lumpur untuk membuka kapsul dengan jayanya, geng ya. Itu. So gimana, geng? Camana? Untuk komentar kalian boleh lah, geng, komen lah ya di video saya. Oke, geng. Ya itulah ya, geng ya, Tun Mahathir ya, sebuah apa ya? Sebiji permata di hamparan padang pasir. Waduh, itulah yang bisa digambarkan dari sosok Tun Mahathir, geng ya. Sebuah tasik di dataran gurung, sebiji permata di hamparan padang pasir ya. Jadi memang ramai sekali yang menyebutnya adalah permata negara, geng. Itu, geng ya. Ya, oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata saya selama di video ini, geng ya. Dan biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye, geng.